Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli waj'alni wajiran min ahli wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi salatan tadfa biha nata'na wa ta'un ya man idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samiul 'alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Amma ba'du. Jadi saya ulangi lagi, ada 34 daripada karakteristik atau sifat dari orang-orang yang beriman. Yang pertama, kuwatan fiddin, kuat dalam agamanya. Yang kedua, waharaman fil layyin, tegas tetapi tetap lemah lembut. Ini orang yang beriman. Tegas dalam artian hukum yang dia sampaikan tegas, tapi tetap apa? Layyin, lemah lembut. Yang kedua, yang ketiga, wa imanan fi yakin, keimanannya selalu mantap, tidak tergoyangkan. Walaupun zaman udah kayak begini, ada yang membawa risalah baru, ada yang membawa ajaran-ajaran baru, kita tetap yakinan kita, keimanan kita yakin apa yang sudah diwariskan oleh orang-orang tua kita, yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini yang ketiga. Lantas yang keempat, wahirson fil ilmin, orang yang beriman watak diantaranya karakteristiknya adalah wahirson fil ilmin, merasa kurang dalam ilmu. Ya, jadi jangan merasa cukup dengan ilmu, minimal kita sering membaca, sering mengkaji, ya. Ini daripada ciri yang keempat dari orang yang punya watak iman, ya, bersifat punya keimanan. Lantas yang kelima, wasyafaqatan fi miqati, ya, dalam keadaan berkecukupan merasa khawatir apabila dia merasa melanggar hukum Allah. Artinya walaupun dia banyak materi, dia banyak uang, ya, tapi dia merasa khawatir dari materi, dari uang, dari jabatan itu, dia lantas menantang Allah. Ya, nah, ini cirinya yang kelima dari orang yang beriman. Lantas yang keenam, wahilman fi ilmin, bijaksana dalam ilmu yang dimiliki. Ya, artinya orang yang berilmu merasa takut dengan ilmunya dan dia tidak memanfaatkan dengan ilmunya. Seorang guru, ya sekarang banyak banget Pak nih, ya, berita-berita penyalahgunaan kewenangan guru, ya. Ini mohon maaf nih, banyak guru kita, ya, ini kadang-kadang dengan merasa dia punya ilmu besar, dia merasa congkak, dia merasa hebat, dia merasa segalanya, ya, dia merasa dialah yang harus dihormati. Padahal kalau dia punya ilmu malah harusnya apa? Merasa kurang dengan ilmunya, merasa takut dengan ilmunya. Karena orang berilmu itu akan banyak pertanyaannya. Sama dengan orang yang kaya, hartanya dari mana, dia kemanakan tuh hartanya, dia buat apa itu hartanya. Berilmu juga sama, dia dapatkan ilmu dari mana, dia gunakan buat apa ilmunya. Mendingan kita orang bodoh, Bu, nggak ada pertanyaan. Orang miskin nggak banyak pertanyaan, mendingan jadi orang miskin.
Pak Bro? Hah? Jadi orang miskin gak banyak pertanyaan. Ya, pun sama orang berilmu juga sama. Dari mana dia dapatkan ilmunya, dia lakukan apa dengan ilmunya. Makanya dicegahkan Nabi daripada yang keenam, ciri orang yang berilmu wahilman fil ilmin. Dia merasa bijaksana dengan ilmunya, bukan malah memanfaatkan dalam ilmunya. Ya, artinya membohong-bohongin orang, ya. Apa namanya ya, merasa dia yang harus dihargai, yang harus dihormati. Nah, ini jangan. Ya, ini yang Nabi bilang sifat yang keenam daripada orang yang beriman. Lantas yang ketujuh, waqasdan fi ginnin, berpenampilan bersahaja. Ya, artinya tidak terlalu berlebihan, ya Bu. Kayak kemarin orang pulang haji. Wah, di Palembang itu ya. Pulang haji mama tuh. Gak tahu imitasi umat tuanya apa namanya? Emasnya. Lihatkan berita ya Pak. Pulang haji pakai emas. Ibu-ibu tuh. Ya, pakai emas pesawat. Wah, bangga dengan, nggak taunya pas dicek di bea cukai, nggak taunya imitasi emasnya. Gorong-gorohin, ya. Nah, katanya merasa bersyukur. Nah, kalau orang beriman dia bersahaja dalam apa? Penampilannya sederhana aja. Ya, nggak terlalu berlebihan, bermewah-mewahan. Ya, ini terutama ibu-ibu nih Bu, ya Bu. Jadi penampilan sedang-sedang aja. Jangan terlalu bermegah-megah. Ya. Jangan terlalu mencolok, ya. Apalagi laki-laki, jangan pakai bedak segala macem. Laki-laki mah orang pantes pakai gincu. Ya. Nah, jadi bersahaja saja. Bahkan salah satu daripada tasawuf, ya, orang yang mendekatkan diri dengan Allah, cara bermikap itu, ya, adawiyah itu salah satu tasawuf, ya, pemegang ini Bu dirinya merasa cukup, tidak berpenampilan yang berlebihan. Ya, bahkan dia punya make up buat muka, air wudhunya. Ya, dia punya lipstik untuk mulutnya, kumur-kumur dalam wudhunya. Semuanya, ya. Nah, jadi yang bagus orang yang beriman waqasdun biginin, tidak berlebihan dalam berpenampilan. Lantas yang kedelapan, wa tujammala fi faqatin, berhias dalam keadaan susah, biar tidak kelihatan kerek gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang kita lagi susah ditunjukkan kesusahan kita. Jangan. Ya. Makanya yang bagus kalau punya adab itu, kita kalau lagi musibah itu jangan ceritakan ke orang, jangan. Ya, cukup pendem diri aja. Kalau giliran dapat nikmat baru omongin. Begitu, Bro. Jangan terbalik. Giliran dapat musibah ngomong ke orang lain. Giliran dapat nikmat, cep aja, diem baik, ya. Giliran ngukur tanah, rame-rame, giliran dapat duitnya, kabur, belum tuh, RT, ya RW ya. Nah, jadi yang ke-8 itu berhias dengan apa adanya lah, ya. Artinya dia berhias dalam keadaan melarat pun, dalam keadaan susah dia tetap berpenampilan orang yang berada gitu, ya. Tetap nggak melas, ya. Jangan gara-gara nggak punya ekonomi akhirnya seadanya, jangan ya Bu ya. Nah, ini salah satu karakter yang ke-8 ya dari orang yang beriman, akhlaknya. Lantas yang ke-9, wa taharrujan an tama'i, ya, merasa berdosa dari sifat tomak, serakah. Ya, tomak itu serakah. Ya, jangan merasa kita nggak cukup. Kita harus qanaah, merasa cukup. Lawan daripada tomak adalah qanaah, merasa cukup. Jangan tomak, merasa rakus, serakah. Apa-apa pengen dipegang, ya kan? Apa-apa pengen dimilikin. Nah, jangan sampai nih, ya. Jadi merasa berdosa kalau punya sifat tomak,
rakus, ya. Dan orang beriman juga harus punya sifatnya qanaah, merasa cukup apa yang diberikan, dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, wakasban fi halalin, bekerja dengan yang halal, berusaha ya dengan hal-hal yang halal, yang baik ya, yang memang sudah ditentukan syariat oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kalau kita bekerja hati-hati. Ya, jangan asal mendapat duit, yang penting dapat duit, jangan. Justru kita wakasban fi halali, berusaha bekerja dengan cara yang halal. Ya. Jangan dengan cara yang zolim, menzolimi, jangan. Ya. Ini kenapa Nabi sampai membicarakan tentang kasban, tentang usaha. Karena Nabi adalah seorang pedagang yang ulum. Ya, pedagang yang baik ya, dan yang pedagang yang memang menunjukkan kesolehannya. Nah, jadi kalau kita berusaha dengan yang halal. Ini ciri yang ke-10. Lantas yang ke-11, ciri orang yang beriman, wabirram istiqomatin, ya, membiasakan perbuatan baik, istiqomah, membiasakan. Wabirram istiqomatin, membiasakan diri dengan bekerja yang baik atau dengan kebaikan. Ya, jadi kalau kita udah niat tiap Jumat, tiap hari sedekah, rutinin tuh, ya. Atau setiap Jumat kita kunjungin makam orang tua yang udah meninggal, atau kita silaturahmi ke siapa, atau pastikan kita punya kegiatan khusus ya setiap saat. Nah, itu wabirrom istiqomatin, berbuat baik yang istiqomah, lanjutin ya. Sholat duhanya dibiasakan ya, terus berbaginya dibiasakan. Nah, itu cara apa, ciri yang ke-11 ya dari orang yang beriman, wabirrom istiqomatin, selalu mempertahankan berbuat baik ya. Nah, jadi jangan bosan-bosan ya untuk berbuat baik, ngajak kebaikan terus ya. Nah, ini ciri yang ke-11. Lantas yang ke-12, wanasaton fi huda, ya, pemberani dan menetapkan kebenaran. Artinya dia berani dalam menetapkan hukum yang benar. Nah, ini bagi orang-orang yang punya jabatan kodi, pemerintah ya, RT pemerintah tuh ya, RW pemerintah, pemimpin. Jadi wanasaton fi huda, berani menetapkan kebenaran ya, jangan mencela-mencelek ya. Giliran dapat apa namanya dapat sogokan yang gede, dia melehoy. Akhirnya mohon maaf nih, ini keras bahasanya, tegas bahasanya. Jadi seorang pemimpin harus tegas dalam menentukan hukum ya, jangan mencela-mencelek ya. Kayak sekarang kasus yang sedang lagi ramai, mudah-mudahan besok si Panji Gumilang pakai baju oranye, kita doain baju oranye, iya biar jadi oranye, baju sel udah ya, kita berharap itu. Jadi yang ke-12, wanasaton fi huda, berani dalam menetapkan kebenaran ya. Jadi maaf Pak RW, ketua lingkungan apa di lingkungan, Pak RT di lingkungan, ketika sudah menetapkan ketentuan harus yang berani, yang benar ya, jangan kalah dengan hal yang lain. Lantas yang ke-13, wanahyan an syahwatin, mencegah perbuatan maksiat. Nah, ini yang berat buat kita ya Pak. Jadi ciri yang ke-13, wanahyan an syahwatin, menahan dari perbuatan maksiat. Nah, ini buat diri kita juga harus kita siapkan Pak, karena syahwat itu ada di diri kita ya. Jadi bisa menahan hawa nafsu kita, menahan syahwat kita ya. Ini juga karakter daripada orang yang beriman, harus bisa menahan ya, harus bisa menahan syahwat. Lantas yang ke-14, warahmatan lil majhul ya, sayang kepada orang yang majhul itu yang lemah
yang miskin lah, ya. Warahmatan limajhud, sayang, ya, perhatian kepada orang yang kurang mampu. Nah, kita insyaallah, ya, apalagi besok Muharram, tanggal 1 Muharram, tanggal 19. Jadi malam Muharram tanggal 19. Ya Pak ya. Jadi kebiasaan kita ada santunan di bulan Muharram. Nah, ini juga salah satu yang masuk dalam kategori ciri yang ke-14, warahmatan limajhud, sayang kepada orang-orang yang lemah, yang miskin. Nah, besok tanggal 19 1 Muharram, pergantian tahun baru. Ya, pergantian tahun baru kita dari 444 Hijriah masuk ke 445 Hijriah, ya. Nah, ini yang ke-14, ya. Warahmatan limajhud, sayang kepada orang yang lemah, yang miskin. Wa innal mu'minina min ibadillah, ya. Dan ketahuilah untuk orang yang mukmin itu, ya, ciri yang ke-17, yang ke-15, wa innal mu'minina min ibadillah yuhibbu kullaman yubgha. Dan bagi orang yang mukmin itu, ketika dia ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, dia apa? La yakhifu an yubgha, tidak berani melanggar atas perintah Allah, ya, tidak berani meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah. Artinya orang beriman itu udah jelas, dia ketika khotib menyampaikan tuh di setiap Jumat, intisaru awamirillah wajtinabun nawahi. Orang beriman siap menjalankan perintah Allah, siap menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Nah, ini ciri yang ke-15. Jadi orang yang beriman, dia siap menjalankan perintah Allah dan gak akan meninggalkan atau ya mengerjakan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya dari ciri yang ke-15 dari orang-orang yang beriman. Lantas yang ke-16, wala yasammu man yuhibbu wala yudha'u mastawadda. Dalam keadaan di pagi tidak melakukan perbuatan dosa. Artinya gini, ketika bangun pagi dia selalu sadar, niat dalam dirinya tidak akan berbuat dosa, ya. Nah, tadi kita bangun pagi ini Pak, kita bangun pagi dalam hati niat, ya Allah, tunjukkan diri saya, tunjukkan jalan saya, agar selama pagi hari ini saya tidak berbuat dosa. Jadi begitu niatnya, ya. Ini dianjurkan oleh Nabi nih. Jadi selama pagi kita doa sampai ketemu pagi lagi, jangan sampai kita termasuk orang yang berbuat dosa. Ini ciri yang ke-16, ya. Lantas yang ke-17, wala yahsudu wala yut'anu wala yal'an, ya, tidak menyia-nyiakan amanah, tidak menyia-nyiakan yang disampaikan, yang diperintahkan Allah, amanah kita, ya. Kita punya amanah hidup Pak, tidak lain kita hidup ini amanahnya untuk ibadah, jangan sia-siakan. Amanah banyak, ketika kita sudah berkeluarga kita punya amanah, jangan disia-siakan amanah, ya. Jangan sampai, mohon maaf, ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, mohon maaf ya Bu, ya. Jangan sampai kita laki-laki menyia-nyiakan amanah istri, mohon maaf nih. Dan istri pun jangan menyia-nyiakan amanah suami. Mana diantaranya? Istri kalau memang mau bekerja harus izin dengan suami, harus tuh Pak, nggak boleh ngelarang suami, tapi harus izin dulu sebagai istri kepada suami. Kalau suami bilang nggak usah bekerja mah, cukup di rumah, udah ibu nggak boleh kemana-mana. Tapi kalau bapaknya bilang ya sudah, yang penting mama bisa menjaga diri di saat di luar rumah, boleh tuh kalau dapat izin, ya. Nah, walaupun laki-laki punya komando yang tinggi, tapi laki-laki jangan semena-mena. Apa diantaranya? Sekarang banyak KDRT, ya kan? Istri lagi hamil 4 bulan di KDRT-in, ya, dimarah-marahin. Nah, kita harus menjaga amanah nih,
Satu, suami istri. Yang kedua, anak. Anak juga amanah yang harus kita jaga. Ya, anak merupakan amanah yang besar. Jangan sampai kita salah mendidik anak. Ini amanah nih. Jadi orang yang beriman tidak menyia-nyiakan amanah yang sudah disampaikan atau diberikan oleh Allah pada kita. Ya. Nah, ini besar nih Pak. Jadi jangan sampai nanti kita diminta tanggung jawab amanah. Sebab hadis yang udah pertama jelas disampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita pemimpin dan setiap pemimpin diminta tanggung jawab. Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus kita saling di rumah tangga harus ada bertanggungjawaban masing-masing. Ya. Nah, jadi sekali lagi kalau ibu sebagai istri harus taat kepada suami dan suami pun harus menjaga amanah kepada istri. Saling mengisi, ya. Jangan saling menyakiti. Lantas yang ke-18. Wa ya'rifu bil haqqi wa inna lam yashhadu alaihi. Ya, tidak dengki, ya, dan tidak menuduh orang berbuat jelek. Ya, dan tidak yashhadu menjadi saksi bagi orang yang berbuat jelek. Tidak menuduh. Ya, jangan kita menjadi orang yang selalu gibah, namimah. Ya. Nih, jangan sampai kita menuduh ya kepada orang yang berbuat yang baik kita saksikan baik, kalau dia tidak baik kita saksikan tidak baik. Ya. Nah, ini yang ke-18. Lantas yang ke-19, wala yatanabaru bil alqab. Ya, mengakui kesalahan yang diperbuat. Mengakui kesalahan yang diperbuat. Ya. Nah, ini ciri orang yang beriman. Yang ke-19 adalah selalu mengakui apa yang mereka lakukan dosa, terutama kepada Allah, ya Pak. Kepada Allah kita minta ampunan, kita ngomong sama Allah saat kita berbuat dosa. Jangan malu, ya. Jadi mengakui kesalahan yang diperbuat, ya. Mengakui dengan di hadapan Allah. Kalau sesama manusia minta ridhonya, minta maafnya. Tapi kalau sama Allah, ya kita langsung minta taubat kepada Allah. Nadam, tidak mengakui atau melakukan kembali. Nah, ini Bapak Ibu hadirin saudara yang ke-19. Sifat daripada orang yang bertakwa, yang beriman. Lantas yang ke-20, fi sholati mutahasian. Dalam sholat dia selalu khusyuk. Artinya walaupun kita belum mampu untuk khusyuk, tapi kita niat untuk menghusyukkan diri. Apa diantaranya? Minimal apa yang dibaca imam kita dengerin. Jadi ketika imam Allahu Akbar baca Al-Fatihah kita dengerin. Ya, jangan ngelamun. Waladhdallin, amin, imam baca surat, kita baca Al-Fatihah. Setelah kita baca Al-Fatihah belum selesai imam kita dengerin. Jangan kemana-mana matanya. Minimal itu mencapai kehusuan. Ya. Jadi yang ke-20 fi sholati muhtasian. Orang beriman punya niat dalam sholat biar khusyuk. Salah satunya mencapai kehusuan, apa yang dibaca imam kita dengerin. Ya, jangan lampu mana-mana. Ya. Makanya disunahkan juga untuk selalu mata kita tertuju kepada tempat sujud. Ya, jangan celenguk, jangan. Ya. Nah, jadi ini berupaya kita orang beriman walaupun belum sanggup untuk menjadi orang yang khusyuk dalam sholat, ya kita berusaha ya untuk menjadi orang yang khusyuk dalam sholat. Nah, ini anjuran ya dan ingatan Nabi, diantara orang yang beriman dia sholatnya bisa mencapai kekhusyuan. Ya. Yang ketiga, ketika kita pengen khusyuk minimal ketika kita takbiratul ihram itu kita niat tuh. Lisan ngucapin usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah dari ketika Allahu Akbar dalam hati aku niat salat subuh 2 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat karena Allahu Akbar. Nah, jadi ada niat di lisan kita ucapkan, di dalam hati kita ikutin.
Nah itu bisa akan menjadi khusyuk. Tapi memang untuk khusyuk Pak luar biasa berat sampainya. Tapi orang beriman ya dijelaskan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Tapi bagaimana kalau kita belum mampu buat khusyuk? Jangan frustasi. Ya Ustadz, saya sholat belum khusyuk berarti nggak sah dong? Nggak. Bagusnya khusyuk tidak menjadi syarat sah sholat. Bagusnya, ya Pak. Bagusnya khusyuk tidak termasuk kategori syarat sahnya sholat. Coba, kalau syarat sahnya sholat khusyuk, nggak semua kita sholat, nggak sah. Alhamdulillah Pak, nggak termasuk tuh. Ya, nah kita berupaya untuk menjadi orang yang khusyuk dalam sholat. 20, terakhir 21 nanti lanjutin lagi. 21 sifat orang yang beriman ila zakati musri'an. Segera dia mengeluarkan zakat. Harta yang dia miliki dia segerakan keluarin. Ya, itu ciri orang beriman. Jangan nahan-nahan. Ya, besok di Ramadan 1445 Hijriah dari awal Ramadan silakan mau zakat. Ya, kita punya zakat apapun, kita punya zakat mal, profesi apapun yang lainnya. Ketika sudah nisab, dia segera tidak menahan-nahan harta yang dimiliki. Nah, itu ciri orang yang beriman. Nah, di sini di dalam matannya ini ila zakati musri'an ila nifaqan. Ketika dia punya rezeki dia nafkahkan juga. Segera, ya. Jadi dia punya rezeki, dia punya banyak harta, cirinya dia musri'an, dia cepat mengeluarkan bagian orang lain. Karena kita sadar Pak, harta yang kita miliki adalah ada punya orang lain di belakang kita. Nah ini Bapak Ibu Saudara baru ke-21 ya. Baru ke-21 saya sampaikan tentang ciri orang yang beriman. Ini panjang nih sampai 34 soalnya. Ya, saya batasi sampai 21. Ingetin tuh, Bro. 21 Pak Nona. Ya, ingetin ya, ada di sini. Jadi sampai ila zakati musri'an. Orang yang beriman, yang berakhlak, dia selalu segera untuk mengeluarkan zakat atau berinfak, bersedekah dimanapun dia berada. Nah mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang bisa mengeluarkan sebagian harta kita di saat kita lapang ataupun di saat kita sedang sempit. Ya, jangan lantas ketika sempit kita nggak mau berinfak. Ya, duit ada 2.000, ya 1.000 buat jajan, 1.000 kita niatin buat infak, insya Allah itu semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.